Selanjutnya kita akan kopikan beberapa di sini. Saya copy di sini, kemudian saya group, lalu saya putar 90 derajat. Di sini saya masukkan 90 derajat. Oh, saya balik dulu. The making of. Oke, di sini kira-kira saya perkecil saja. Oke. Sekian. Cukup. Kemudian begitu pula dengan tulisan Photoshop CS3, kita buat 270 misalnya. Oke, di sini. Karena tadi saya menggunakan 190 derajat, hasilnya putar, dan saya harus memutar terlebih dahulu mirrornya. C. Oops. E. Oops. Terlalu jauh. Saya bikin di sini saja. Undo. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menyiapkan background bagian belakangnya. Oke, kita masuk lagi ke Photoshop dan kita buat, Anda bisa temukan sebuah gambar marmer JPEG. Ukurannya sangat kecil, sehingga Anda perlu menambahkan canvas size-nya seukuran dengan aslinya, sehingga nantinya tidak akan Anda dapatkan sebuah desain Anda yang pecah di dalam Corel. Oke, saya buat aturannya cm di sini, kemudian saya buat 13 kali 19. 13 kali 19 dengan center di tengah atau di sini. Oke, saya tarik sini sehingga saya tinggal menarik ke bawah saja. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian saya tekan Ctrl T di sini. Saya seleksi dulu. Kemudian saya inverse. Saya Ctrl T. Kemudian saya perbesar di sini. Oke, saya enter. Berikutnya saya menggunakan filter, kemudian saya pilih render, kemudian lighting effect. Saya masukkan lighting effect di sini untuk mendapatkan sebuah kesan sinar. Oke, saya putar arahnya dari sini ke sini. Ups. Terlalu besar sinarnya sehingga cahayanya tidak nampak. Ya, Anda bisa mengatur sesuai dengan selera Anda tentunya. Kira-kira seperti ini. Oke, saya ingin menampilkan yang seperti ini. Oke, kemudian saya simpan. Oke, saya save as saja. Misalnya marmer 2. Oke, sampai di sini. Kemudian kita kembali pada Corel dan kita lakukan impor. Di sini saya masukkan marmer. Oke, saya pilih di sini, saya perbesar sedikit. Kemudian saya taruh orientasinya pada bagian belakang. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan menyiapkan untuk kontennya. Anda tuliskan sebuah konten di sini dengan reka italik. Kemudian saya tambahkan di sini sebuah shadow. Oke, saya tambahkan sebuah shadow dengan pola yang sedikit kuat. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian saya tambahkan kotak-kotak nantinya yang akan saya gunakan untuk memberi nama, memberi gambar-gambar di dalamnya. Oke, saya atur roundednya di sini. Kira-kira seperti ini. Saya beri warna putih dulu tanpa garis. Kemudian saya berikan efek di sini, bayangan. Saya tarik agar kuat bayangannya. Oke, kira-kira seperti ini. Saya kira cukup besarnya. Saya buat sekian saja. Oke, misalnya sekian. Kemudian saya tambahkan lagi sebuah kotak di sini. Oke, warnanya putih dengan garis putih. Kemudian
Saya berikan efek lens, saya berikan efek transparansi di sini. Oke, saya berikan efek transparansi 50%. Oke. Sebelumnya saya berikan warna di sini 11. Oke, atau saya tambahkan interaktif. Di sini saya coba tarik ke sana. Oke, semakin menghilang ke sananya. Oke. Atau Anda bisa menggunakan seperti ini, kemudian dengan menggunakan fill effect, misalnya dari warna coklat ke putih misalnya. Kemudian dengan lens, efek transparansi. Anda tidak mendapatkan hasil yang seperti itu. Oke, nampaknya lebih pas kita menggunakan transparansi tools seperti ini. Kemudian saya buat agak besar garisnya. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian saya tambahkan teks di dalamnya. Saya berikan teks di dalamnya. Kembali di sini saya sudah membuat sebelumnya, saya copy paste saja. Saya kira ini akan sangat mudah buat Anda. Lalu langkah berikutnya, sebelum memasukkan konten gambar-gambar yang sudah kita miliki dan teks yang kita buat, Anda bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam Corel, yaitu menggunakan repeat, dan Anda juga bisa membalik dulu sebelumnya di sini. Misalnya seperti ini. Anda geser sedikit lagi. Ini kita mirror dulu. Oke. Demikian, yang ini kita balik dulu. Oke, kemudian kita buat rata teksnya, rata kanan. Oke, kira-kira seperti ini. Saya hapus dulu bagian yang lain. Di sini saya hapus dulu. Oke, kemudian saya tambahkan di sini. Oke. Saya pilih di sini, kemudian saya tambahkan lagi. Kemudian saya lakukan repeat sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kemudian langkah berikutnya Anda memasukkan dengan menggunakan kemampuan power clip Anda. Misalnya Anda masukkan di sini adalah gambar patung di sini. Masukkan saja di sini. Oke, kemudian dengan menggunakan ALTCWP atau Anda menggunakan efek power clip place inside container. Sekarang saya menggunakan edit untuk melakukan edit. Atau Anda langsung menggunakan cara yang lain, cara cepat, yaitu ketika ini terseleksi Anda menggunakan control. Maka sama dengan Anda masuk pada editing mode. Oke, seperti ini misalnya. Finish editing. Anda bisa memasukkan gambar-gambar yang lain, kemudian mengganti tulisan-tulisan ini sebagaimana yang Anda inginkan. Setelah Anda masukkan semuanya, kemudian Anda tambahkan teks di sini misalnya seperti ini, dan Anda tambahkan sebuah garis di sini, atau Anda bisa menggunakan bentuk lingkaran, kemudian Anda tarik elips di sini dengan tanpa warna misalnya, tanpa garis tepi. Dengan F11 Anda gunakan radial di sini, hitam atau hitam ke putih saja, hitam ke putih. Oke, misalnya seperti ini. Bisa atur posisinya sehingga tampilannya akan Anda dapatkan seperti ini, dan Anda sudah memiliki sebuah bentuk
sebuah cover yang siap Anda cetak dan Anda berikan sentuhan akhir untuk garis pemotongan di sini. Untuk mempermudahkan Anda di dalam melakukan pemotongan setelah Anda print atau setelah Anda cetakkan. Dan apabila Anda melakukan printing dengan printer Anda, maka ubahlah bentuk ini menjadi bentuk bitmap dengan melakukan select all misalnya seperti ini, kemudian bitmap Anda convert to bitmap. Tentunya Anda harus memiliki file aslinya terlebih dahulu sehingga apabila ada kesalahan Anda bisa mengedit. Oke, ini adalah sebuah file yang berbentuk bitmap dengan 300 dpi. Kenapa ini perlu kita lakukan? Agar di dalam melakukan pengeprintan, proses loading data tidak terlalu lama dan tidak berat. Dan akan Anda rasakan bagaimana efeknya apabila Anda gunakan bitmap, Anda jadikan bitmap kemudian Anda print. Hasilnya sama, tetapi kecepatan di dalam melakukan loading data akan sangat-sangat terasa sekali.